Saya Rina Mardiana, saya ingin mengajak kita melihat film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita. Film ini bukan sekedar isu agraria lingkungan, tetapi sebagai realitas neuroscience. Saya memberi judul Ketika Eskavator Mengubah Otak Manusia. Tesis utama saya sederhana. Perampasan ruang hidup masyarakat adat Papua tidak hanya merusak tanah dan hutan. Ia secara fisik mengubah arsitektur otak manusia. Mari kita telusuri buktinya. Film dibuka dengan fakta yang mengguncang. Suatu pagi, armada kapal raksasa menurunkan 2.000 unit eskavator di distrik Ilwayap, Merauke, secara tiba-tiba. Proyek strategis nasional membuka 2,5 juta hektar hutan adat di Papua Selatan berdampak langsung pada suku Marin, Auyu, Ye, dan Muyu. Yang ingin saya tekankan adalah implikasi medisnya. Kehadiran alat berat, patok teritori militer, dan aparat bersenjata bukan sekedar perubahan tata ruang. Ini adalah titik nol stres akut masif yang tak terkendali. Kombinasi paling toksik bagi sistem saraf karena bersifat tiba-tiba dan tak bisa dilawan. Inti argumen saya ada di sini. Kita perlu menggeser cara pandang dari ekologi politik ke neuroscience publik. Selama ini, krisis didefinisikan sebagai konflik agraria lingkungan. Saya mengusulkan ia adalah krisis allostatic load dan kesehatan mental. Kerugian bukan sekedar hilangnya sumber daya ekonomi, melainkan kerusakan arsitektur saraf dan trauma epigenetik. Reaksi emosional warga bukan kelemahan, ia respon biologis yang proporsional terhadap ancaman. Maka, respon kebijakan tidak cukup dengan AMDAL. Ia wajib menyertakan Mental Health Impact Assessment. Pergeseran ini fundamental karena mengubah penderitaan dari perasaan subjektif menjadi realitas biologis terukur. Bagaimana otak merespon eskavator yang datang tiba-tiba? Inilah aksis HPA atau hipotalamus hipofisis adrenal. Pemicu eksternal patok militer atau deru ribuan eskavator itu memicu hipotalamus melepaskan hormon CRH namanya. CRH ini corticotropin releasing hormone. Hipofisis kemudian melepaskan ACTH atau adrenocorticotropic hormone dan korteks adrenal membanjiri tubuh dengan kortisol. Mengacu pada Arnstein 2009 dan 2015, terjadi pengalihan kendali. Amigdala bersolateral, pusat ketakutan, menyala terang. Sementara korteks prefrontal medikal, pusat penalaran reflektif, justru meredup. Akibatnya, otak dipaksa beralih dari mode berdiskusi menjadi mode bertahan hidup murni. Ini menjelaskan mengapa warga tampak shock dan sulit berpikir jernih saat menghadapi ancaman mendadak. Masalahnya, di Papua, ancaman tidak berhenti. Hutan dibabat, sungai tercemar, jarak mencari sagu menjauh. Ketika stresor itu menumpuk tanpa henti, maka respon adaptif berubah menjadi destruktif. Itulah yang dikatakan oleh McEwan et al. Tahun 2016. Ada 3 wilayah otak yang berubah permanen. Pertama, korteks prefrontal dan area CA3 mengalami retraksi dendrit. Ini berkorelasi langsung dengan memburuknya memori, kemampuan belajar, dan kontrol eksekutif. Kedua, amigdala bersolateral justru mengalami hipertrofi dendrit, memperkuat respon ketakutan terkondisi sehingga secara neurologis sangat sulit dipadamkan. Dan yang ketiga, hipokampus menyusut volumenya
akibat terhentinya neurogenesis. Inilah bukti bahwa eskavator benar-benar mengubah otak. Kurva allostatic load menggambarkan harga biologis untuk bertahan hidup. Dari homeostatis normal, tubuh masuk ke fase stabilitas tertekan atau allostatis. Lalu, jika tekanan terus berlanjut, maka ini akan mencapai titik patah. Risikonya nyata, penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, depresi mayor, dan PTSD. Ini bukan spekulasi. Data Tai et al. 2015 menunjukkan bahwa pengungsi Papua sebesar 26,9% memenuhi kriteria gangguan jiwa aktif dan sebesar 69,1% mengalami gangguan fungsional. Ada pula konstruk budaya lokal yang relevan, sakit hati, keadaan distres mental kronis dan kemarahan tak tersalurkan yang dapat memicu perubahan kepribadian permanen. Solastalgia. Konsep ini paling menyentuh. Solastalgia atau rindu rumah saat masih di rumah. Ini konsep yang dikembangkan oleh Albrecht et al. 2007. Ini merupakan distres mendalam yang muncul ketika lanskap dihancurkan di depan mata tanpa seseorang harus pindah kemanapun. Secara neurologis, place cells di hipokampus merekam memori spasial lanskap yang utuh, sisi A, ya. Ketika realitas fisik telah dihancurkan eskavator, sebagaimana kita lihat pada sisi B, terjadi ketidaksinkronan parah antara peta di otak dengan kenyataannya. Inilah yang disebut dengan solastalgia. Ketika Willem Kymco menatap hutan adatnya yang hancur, ini bukan sekedar kerugian ekonomi, melainkan pemutusan ikatan syaraf dengan lanskap yang membentuk identitasnya. Trauma ini tidak berhenti hanya pada satu generasi. Ia mengukir DNA. Masa lalu, 60 tahun operasi militer dan 103.000 jiwa pengungsi menciptakan stresor kronis masif. Transmisi biologisnya melalui perubahan metilasi pada gen FKBP5 dan NR3C1 yang mengatur reseptor glukokortikoid dan sumbu HPA. Akibatnya, di masa kini, anak-anak generasi baru lahir dengan kerentanan dan sensitivitas stres bawaan. Ini tercermin pada bayi yang diberi nama pengungsi. Seperti dikatakan Bombay et al. 2014, trauma historis bukan sekedar catatan sejarah. Ia beban biologis yang diwariskan secara fisik jika siklusnya tidak diputus. Namun, film ini tidak berhenti pada penderitaan. Ia menampilkan resiliensi. Ritual pesta babi atau disebut dengan Awon Atakbon ini merupakan selebrasi dengan persiapan 10 tahun mengumpulkan komunitas. Secara neurobiologis ini memicu social buffering, aktivasi oksitosin komunal yang secara fisik menekan hiperaktivitas sumbu HPA. Ini yang dikatakan oleh Hostinar et al. 2014. Gerakan salib merah Perangki Woro menancapkan 1.800 salib di tengah ancaman ekstrim. Ini mengaktifkan korteks prefrontal ventromedial dalam proses meaning making, memodulasi amigdala agar individu tetap bertindak sesuai nilai luhur. Kesimpulannya, ritual adat membuktikan secara nyata apa yang didiagnosis literatur neuroscience. Ritual bukan sekedar simbolisme, ia adalah alat bertahan hidup yang terbukti secara neurologis. Saya menutup analisis saya dengan implikasi kebijakan yang mutlak. Setiap proyek strategis nasional wajib mengintegrasikan mental health impact assessment sebagai syarat mutlak prosedur pre, prior, and informed consent atau PIC. Pertanyaan reflektif yang ingin saya ajukan, berapa banyak hipokampus yang harus mengecil? Dan berapa banyak generasi yang harus mewarisi disregulasi DNA?
sebelum kita mengakui bahwa perampasan ruang hidup adalah kekerasan medis. Mengubah cara kita mendefinisikan kerugian adalah langkah pertama menuju keadilan. Analisis yang saya kemukakan berlandaskan pada 12 sumber ilmiah peer review, mencakup karya fondasional tentang neurobiologi stres dari McEwan dan Arnstein, solastalgia dari Albrecht, trauma intergenerasional dari Bombay, social buffering dari Hostinar, dan studi spesifik konteks Papua dari Tai, Rees, dan Silov, dan masyarakat adat global dari Mortan Ninomia. Referensi lengkap tersedia untuk ditelusuri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap untuk berdiskusi lebih lanjut. Saya Rina Mardiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.